Dari Bali, Indonesia, saya Rick Carmichael. Selamat datang di Menghargai Tuhan, mengalami kehidupan yang mempromosikan perspektif hidup yang memberi kehidupan bahwa menghargai Tuhan di atas segala sesuatu di dunia ini adalah esensi dari kehidupan yang sejati. Penulis Kristen and buku, tidak ada kehidupan yang dijalani dalam isolasi total. Siapa kita sebagai orang Kristen sangat dipengaruhi oleh penulis yang kita baca, hormati, dan pelajari. Karena kebenaran ini, saya ingin memberikan penghargaan kepada penulis Kristen yang telah Allah gunakan untuk memberkati saya dan mengajarkan saya tentang kehidupan sejati dalam Yesus. Selain semua pria yang telah disebutkan sebelumnya, Allah telah menggunakan sejumlah penulis Kristen untuk memperkuat dan meneguhkan iman saya kepadanya. Saya benar-benar berhutang budi kepada setiap pria ini dan ingin menghormati mereka dengan mencantumkan nama mereka serta hal-hal penting yang mereka ajarkan kepada saya. Sebenarnya, daftar yang mengikuti ini hanyalah sebagian kecil dari semua penulis Kristen yang karya-karyanya telah saya baca sejak menjadi Kristen. Namun, untuk setiap penulis yang tercantum, ada setidaknya satu hal khusus yang mereka ajarkan dan Tuhan tanamkan dengan mendalam dalam pikiran dan hati saya. J.I. Packer, mengenal Allah. Karena Allah adalah objek iman saya, semakin akurat dan mendalam saya mengenalnya, semakin kokoh dasar iman saya. Buku Packer adalah yang pertama membantu saya memahami perbedaan antara mengetahui tentang Allah dan benar-benar mengenalnya. Memang, spiritualitas Kristen sejati tidak hanya didasarkan pada apa yang kita ketahui tentang Allah. Ia didasarkan pada keakuratan apa yang kita ketahui tentangnya dikombinasikan dengan kualitas mengenalnya dalam hubungan. Penting untuk diingat bahwa godaan pertama iblis terhadap Hawa dan Adam di Taman Eden secara terang-terangan bertujuan untuk membuat mereka meragukan kebaikan karakter Allah dan mendorong mereka untuk mencari kehidupan di luar Allah. Hal ini menyebabkan masuknya dosa ke dalam dunia. Sejak kejatuhan, setiap dosa yang pernah dilakukan adalah hasil dari keraguan manusia terhadap kebaikan Allah dan upaya untuk mencari kehidupan di luarnya. Kesalahpahaman tentang Allah tidak hanya menyebabkan pikiran dan tindakan yang putus asa dan berdosa, tetapi juga selalu menyebabkan kemiskinan dalam apa yang kita alami sebagai kehidupan yang nyata. Sebaliknya, seiring kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah, kita terus meningkatkan ketepatan pengetahuan kita tentang siapa Dia, dan kita secara konsisten mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penyembahan, dan keintiman dengannya, terlepas dari keadaan kita. Pemahaman tentang kebutuhan mendasar untuk terus bertumbuh dalam hubungan gan, dan pemahaman tentang Allah telah menjadi bagian inti dari perspektif Kristen saya tentang hidup. William Backus, buku ini memperkenalkan saya pada gagasan bahwa banyak pikiran kita didasarkan pada kebohongan setan. Khususnya, banyak pesan yang kita terima dari dunia dan benar-benar bertentangan dengan kebenaran yang diungkapkan dalam Alkitab. Lebih dari itu, kebohongan-kebohongan itu seringkali bertahan bertahun-tahun di dalam pikiran dan hati kita tanpa kita sadari. Terutama karena kita tidak menyadari kebutuhan untuk memeriksa dan menilai pikiran kita. Misalkan, seorang Kristen sedang berjuang dengan dosa dan pada dasarnya menyerah, berpikir, saya tidak akan pernah bisa berubah. Itu adalah kebohongan dari setan, karena sepenuhnya mengabaikan niat Allah untuk mengubah kita menjadi gambar Yesus melalui karya Roh Kudus. Tujuan buku ini bukanlah untuk mendorong Anda berpikir bahwa Anda bisa melarikan diri dari perjuangan normal, memiliki sifat dosa, dan hidup di dunia yang berdosa. Sebaliknya, tujuan buku ini adalah untuk membantu Anda menangkap pikiran-pikiran yang merupakan kebohongan dan yang memiliki efek merusak pandangan Anda tentang Allah dan diri Anda sendiri, dan mengganti kebohongan-kebohongan itu dengan kebenaran Alkitab. Inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 10:35. 3. Sebab sekalipun kita hidup di dalam daging, kita tidak berperang menurut daging. 4. Senjata-senjata peperangan kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata-senjata yang berkuasa dari Allah untuk menghancurkan benteng-benteng. 5. Kita menghancurkan pemikiran-pemikiran dan segala sesuatu yang meninggi diri melawan pengenalan akan Allah, dan kita menaklukkan setiap pikiran untuk taat kepada Kristus. Pada ayat 3, Paulus mengatakan bahwa meskipun kita hidup di dalam daging, pertempuran kita bukanlah dari daging melawan musuh-musuh eksternal. Medan pertempuran bagi orang Kristen bukanlah di dunia luar. Paulus jelas, medan pertempuran sejati bagi orang Kristen ada di dalam diri kita.
di dalam pikiran kita. Spekulasi dan segala hal yang tinggi yang diangkat melawan pengetahuan Allah, keduanya merujuk pada kebohongan dan keduanya disamakan dengan pikiran oleh Paulus dalam ayat 5. Dan ia berkata bahwa orang Kristen harus menaklukkan setiap pikiran untuk taat kepada Kristus. Bukan beberapa, semua pikiran sedang dihakimi untuk melihat apakah mereka konsisten dengan pengetahuan Allah yang diwahyukan dalam Alkitab dan apa yang Yesus inginkan dari kita adalah hal ketaatan. Buku ini membuka mata saya akan kebenaran bahwa pikiran kita seringkali berbohong kepada kita dan bahwa sangat penting bagi kita untuk terus-menerus memeriksa dan menghakimi pikiran-pikiran dalam diri kita. Karena jika kita tidak melakukannya, pikiran-pikiran yang berbohong itu akan bekerja dalam keyakinan yang distorsi dan tindakan yang tidak taat. Dr. Larry Crabb Inside Out, sebenarnya saya telah membaca banyak buku karya Dr. Crabb, namun tidak diragukan lagi bahwa Inside Out adalah buku yang paling berpengaruh terhadap pemahaman saya dan hidup saya. Tuhan menggunakan informasi dalam buku ini untuk memperkuat perspektif yang telah saya adopsi dari Telling Yourself the Truth, bahwa pertempuran sesungguhnya bagi seorang Kristen terjadi di dalam pikiran mereka. Salah satu kutipan Alkitab yang paling berpengaruh yang dia berikan adalah dari Yeremia. Yeremia 2:13. Umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali bagi diri mereka sendiri sumur-sumur yang retak, yang tidak dapat menampung air. Meskipun ayat ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel, dosa-dosa yang digambarkan Allah berlaku bagi siapa saja yang bersalah, karena memiliki pikiran dan tindakan serupa. Sama seperti Adam dan Hawa di taman, dosa dimulai di pikiran kita ketika kita memilih untuk percaya bahwa Allah menahan sesuatu yang vital bagi kehidupan dari kita. Pikiran-pikiran itu bahwa Allah tidak dapat dipercaya untuk memberikan apa yang kita anggap sangat kita butuhkan, mengarah pada tindakan menolak untuk menunggu Allah. Dan sebaliknya, berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang kita anggap diperlukan untuk hidup. Pikiran-pikiran tidak setia kita yang didasarkan pada kebohongan iblis selalu menghasilkan hasil yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang Allah rencanakan untuk kita. Allah berkata bahwa Dia adalah mata air hidup. Sebagai mata air, Allah selalu mengalirkan air yang segar dan bersih. Sebaliknya, sebuah tangki yang rusak dan bocor hanya mengandung sedikit air yang selalu tercemar dan selalu kering. Apa yang Dr. Crabb ilustrasikan dengan referensi Yeremia adalah bahwa kita semua mengembangkan strategi untuk mencoba menciptakan kehidupan bagi diri kita sendiri, daripada menunggu pasokan untuk kehidupan yang sesungguhnya diberikan kepada kita oleh Allah. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa strategi-strategi berdosa ini terbentuk dalam upaya kita untuk menghindari rasa sakit dan kekecewaan, serta memaksimalkan kesenangan. Kita ingin mengalami surga di bumi ini. Roh Kudus menggunakan buku ini dan Telling Yourself the Truth untuk membantu saya memahami bagaimana orang berfungsi dan bagaimana kita dapat mengalami perubahan dan pertumbuhan yang sejati. Seperti yang dijelaskan Dr. Crabb, perubahan sejati dalam kehidupan Kristen kita terjadi ketika kita cukup bijak dan berani untuk melihat ke dalam pikiran dan hati kita dengan tujuan mengungkap dan bertobat dari pikiran, keyakinan, dan strategi berdosa, serta memperkuat keyakinan yang teguh bahwa kebaikan hanya datang dari Allah sendiri. John Piper 5 poin. Seperti yang tercantum di halaman perspektif teologis saya dengan teguh percaya bahwa kebenaran doktrinal yang diungkapkan dalam Alkitab konsisten dengan apa yang umumnya dikenal sebagai Calvinisme. Meskipun di halaman tersebut, saya juga menjelaskan bahwa saya lebih suka mengatakan bahwa pemahaman saya tentang doktrin Alkitab adalah melalui perspektif Reformed. Buku John Piper, 5 Points, memberikan penjelasan yang sangat baik dan relatif ringkas tentang 5 poin utama posisi Calvinis Reformed. Berikut adalah kutipan dari pengantarnya. Pengetahuan yang jelas tentang Allah dari Alkitab adalah bahan bakar yang mempertahankan api kasih kepada Allah. Dan mungkin jenis pengetahuan yang paling krusial adalah pengetahuan tentang bagaimana Allah bertindak dalam keselamatan. Itulah yang menjadi inti dari 5 poin Calvinisme. Bukan tentang kuasa dan kedaulatan Allah secara umum, tetapi kuasa dan kedaulatannya dalam cara Ia menyelamatkan manusia.
Itulah mengapa poin-poin ini kadang disebut doktrin kasih karunia. Untuk mengalami Allah sepenuhnya, kita perlu tahu bukan hanya bagaimana Ia bertindak secara umum, tetapi secara spesifik bagaimana Ia menyelamatkan kita. Bagaimana Ia menyelamatkan saya. Ajaran Calvinisme tentang 5 poin ini adalah alkitabiah dan benar, dan karenanya merupakan jalan yang berharga menuju pengalaman yang lebih dalam tentang kasih karunia Allah. Fokus Reformed pada mengenal pribadi Allah telah menjadi tema utama dalam pelajaran-pelajaran yang Roh Kudus terus-menerus tuntunkan dalam hidup Kristen saya. Pertanyaan yang tepat kemudian adalah, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan lebih penuh? Jawaban terbaik adalah Alkitab sendiri yang secara paling efektif dan akurat mengungkapkan pribadi Allah, sifatnya, karakternya, tujuannya, rencananya, dan karyanya. Itulah mengapa saya menyukai seri podcast Piper, Look at the Book. Setiap orang Kristen harus diajarkan metodologi yang dia gunakan untuk mempelajari firman Allah. Secara dasar, dia menggunakan pendekatan studi induktif. Secara spesifik, setiap lab menunjukkan betapa teliti dia mengamati dan menganalisis setiap kata dan frasa dalam suatu ayat. Ini adalah metodologi yang sama yang diajarkan oleh mentor saya, Marvin Robbins. Ini juga metode yang saya usahakan untuk bagikan kepada orang Kristen lain yang ingin menjadi lebih terampil dalam membaca, memahami, dan menerapkan firman Allah. Dalam menanggapi tagline yang digunakan oleh pelayanan Desiring God, John Piper, izinkan saya mengemukakan satu poin ketidaksepakatan sejak awal. Saya pribadi tidak setuju dengan penggunaan frasa Christian hedonism. Hedonisme adalah filsafat yang dikembangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh filsuf bernama Aristippus dari Cyrene, yang merupakan murid Sokrates. Berikut definisi filsafat ini. Definisi: hedonisme, hidup dan berperilaku dengan cara yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan sebanyak mungkin dalam hidup berdasarkan keyakinan bahwa hal terpenting dalam hidup adalah menikmati diri sendiri. Kata hedonisme cenderung memiliki konotasi fatalis dan amoral. Pada dasarnya hidup untuk kesenangan hari ini adalah segalanya, dan konotasi sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya, tidak ada penulis Kristen yang bijak akan menulis bahwa semua orang Kristen sejati harus menunjukkan sikap gay terhadap hidup, saat mencoba menyampaikan bahwa hidup Kristen seharusnya ditandai oleh pengalaman kebahagiaan yang mendalam. Kata gay, sayangnya, sekarang selalu membawa konotasi homoseksual. Saya pikir dengan cara yang sama, kata hedonisme membawa konotasi yang tidak tepat seperti yang disebutkan di atas. Kesenangan adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidup. Daripada istilah hedonisme Kristen, saya lebih memilih istilah kebahagiaan Kristen, yang menurut saya sebenarnya konsisten dengan apa yang dimaksud John Piper. Faktanya, saya sepenuhnya setuju dengan tagline yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun, serta penjelasannya tentang hal itu. Allah paling dimuliakan dalam diri kita, ketika kita paling puas dalamnya. Allah adalah satu-satunya makhluk bagi siapa pengagungan diri adalah tindakan yang paling penuh kasih, karena Dia mengagungkan bagi kita apa yang satu-satunya dapat memuaskan kita sepenuhnya dan selamanya, hubungan dengan dirinya sendiri. Jika Allah mengagungkan dirinya, Dia menarik perhatian kepada satu-satunya pribadi yang dapat membuat kita bahagia selamanya, yaitu dirinya sendiri. Dia bukan seorang narsis. Dia adalah Allah yang tak terhingga kemuliaannya, yang memuaskan sepenuhnya, menawarkan kepada kita sukacita yang kekal dan tertinggi dalam dirinya sendiri. Paraphrase saya dari pernyataan tersebut adalah, semakin besar sukacita yang kita alami dalam Allah, dirinya sendiri, semakin besar kehidupan kita akan membawa kemuliaan baginya. Sebenarnya, saya pikir aspek pengalaman dari hubungan yang benar, bertumbuh, dan intim dengan Allah seharusnya semakin mencakup waktu-waktu spontan penuh kekaguman, penyembahan, dan sukacita. Pertanyaan alami yang mengikuti pernyataan tersebut adalah, bagaimana kita dapat semakin mengalami waktu-waktu spontan penuh kekaguman, penyembahan, dan sukacita dalam hubungan kita dengan Allah? Komentar berikut tentang penulis berikutnya akan menjawab pertanyaan itu. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, versi EPUB yang saya miliki dari buku ini sekitar 1.500 halaman. Artinya, dibutuhkan komitmen yang serius untuk menyelesaikannya. Namun, berkat yang saya peroleh dari membacanya hampir sama banyaknya dengan jumlah halamannya.
Terima kasih banyak telah mendengarkan, menghargai Tuhan, mengalami kehidupan. Jika Tuhan telah menguatkan Anda melalui apa yang Anda dengar, bagikan ini dengan seseorang dan berkatilah mereka, dan bahkan pertimbangkan untuk mendengarkan atau mendiskusikan episode-episode mendatang bersama-sama. Dan teruslah menghargai Tuhan lebih dari segalanya di dunia ini.